Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazan Walidia Nurdiani dari semester 5E jurusan Pendidikan Agama Islam ingin mempresentasikan proposal makalah mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syahril MEMM dengan judul Implementasi Pembelajaran PAI berbasis multikultural dalam membina toleransi beragama. Latar belakang penelitian. Toleransi menurut bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu tolere, sehingga toleransi memiliki arti suatu sikap yang saling menghargai dan menghormati antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam ruang lingkup lainnya. Sikap toleransi bertujuan untuk menghindari terjadinya diskriminasi. Meskipun banyak terdapat kelompok atau golongan yang tidak sama dalam suatu kelompok pada masyarakat. PAI berbasis multikultural merupakan upaya untuk menegakkan pendidikan yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan keberagaman yang ada. Dikatakan demikian karena PAI berbasis multikultural diharapkan mampu untuk memberikan solusi agar terjadi rasa saling menghormati, menghargai, toleransi, dan meningkatkan kebersamaan tanpa mengusik keyakinan masing-masing. Implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam diharapkan mampu melahirkan lulusan yang memiliki jiwa spiritual keagamaan dengan tanpa ada jiwa radikal maupun ekstremisme. Identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang multikulturalisme dalam konteks PAI. Yang kedua, sikap siswa terhadap perbedaan agama dan budaya. Yang ketiga, kendala dari guru dalam mengimplementasikan pembelajaran multikultural. Yang keempat, kurangnya sumber daya dan materi pembelajaran yang mendukung. Yang kelima, persepsi masyarakat terhadap pembelajaran PAI multikultural. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembelajaran PAI terhadap pembinaan toleransi beragama yang berbasis kultural. Yang kedua, apa hambatan implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap toleransi yang berbasis multikultural di SMAN 6 Kota Tangerang Selatan. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya akan berfokus pada pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat pendidikan formal seperti sekolah dasar dan menengah, yang menggunakan pendekatan berbasis multikultural dan proses pembelajarannya. Yang kedua, penelitian ini akan membahas bagaimana pembelajaran PAI berbasis multikultural berkontribusi dalam membina toleransi beragama di kalangan siswa. Aspek lain dari pengajaran PAI seperti aspek moral, etika, atau pengetahuan agama yang mendalam tidak akan menjadi fokus utama. Tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan bentuk pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural dalam membina toleransi beragama siswa SMAN 6 Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan hambatan dalam implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural dalam membina toleransi beragama siswa SMAN 6 Kota Tangerang Selatan. Konsep teori, pengertian implementasi pembelajaran PAI dalam toleransi beragama. Yang pertama, dalam buku Islam dan Toleransi Beragama karangan Dr. Abdul Muksid Ghazali. Toleransi beragama dipahami sebagai sikap saling menghargai, menghormati, dan mengakui keberadaan agama lain tanpa mengurangi keyakinan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Dr. Ghazali menyatakan bahwa toleransi bukan hanya sebatas sikap pasif atau diam, tapi juga mencakup tindakan aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan menciptakan ruang bagi dialog antar agama yang berbeda. Macam-macam teori dalam toleransi beragama. Menurut pendapat Dr. Baidi Bukhari, seorang akademisi di bidang pendidikan agama, memandang toleransi beragama sebagai elemen penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat plural. Beliau menguraikan bahwa toleransi beragama dapat dikategorikan ke dalam berbagai macam berdasarkan konteks hubungan antar manusia dan antar kelompok. Berikut adalah macam-macam toleransi beragama menurut konsep teori beliau. Yang pertama, toleransi teologis merupakan toleransi dalam hal keyakinan agama. Yang kedua, toleransi kultural menyangkut penerimaan terhadap perbedaan tradisi atau budaya yang dipengaruhi oleh agama tertentu. Yang ketiga, toleransi ekologis atau lingkungan menyangkut penghormatan terhadap praktik agama lain dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya alam atau lingkungan. Pembelajaran PAI berbasis multikultural. Menurut Profesor Azumardi Azra,
Pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran agama Islam yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan tradisi di masyarakat, guna menciptakan individu yang toleran, inklusif, dan mampu hidup dalam harmoni sosial. Tujuan implementasi pembelajaran PAI berbasis multikultural yang pertama, membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman keislaman yang kuat sekaligus adaptif terhadap keragaman budaya dan agama. Yang kedua, mengurangi sikap eksklusif atau fanatisme yang dapat memicu konflik. Yang ketiga, mendorong peserta didik menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat plural. Azumardi Azra juga mencatat bahwa ada beberapa tantangan dalam implementasi pembelajaran PAI berbasis multikultural, antara lain yang pertama, minimnya bahan ajar kontekstual. Kurikulum PAI seringkali tidak mengakomodasi nilai-nilai multikultural secara eksplisit. Yang kedua, sikap eksklusivitas agama. Sebagian masyarakat atau peserta didik masih memandang keberagaman agama sebagai ancaman. Faktor yang mempengaruhi multikulturalisme dalam toleransi beragama. Pendidikan memegang peran penting dalam membangun pemahaman dan toleransi terhadap keragaman agama. Kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan terhadap perbedaan agama dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan individu tentang pentingnya toleransi. Pendidikan juga dapat mengurangi stereotip dan prasangka negatif terhadap agama lain, seperti budaya dan tradisi, pengaruh media sosial, dan interaksi sosial. Penelitian yang relevan. Yang pertama, Ahmad Syahril tahun 2021. Pendidikan multikultural dalam pembelajaran agama di sekolah. Yang kedua, Fatimah Rahmawati tahun 2022. Pentingnya toleransi beragama dalam pendidikan agama Islam. Yang ketiga, Budi Setiawan tahun 2023 tentang integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum pendidikan agama. Yang keempat, Siti Aisyah tahun 2020, strategi pembelajaran toleransi beragama di sekolah menengah atas negeri. Yang terakhir, Rizky Ananda 2022, peran pendidikan agama dalam membangun toleransi di masyarakat multikultural. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan yang beralamat di Jalan Pamulang Permai, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk waktu penelitian dilakukan pada tanggal yang akan ditentukan. Sumber data dan informasi penelitian. Yang pertama, data primer. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini, sumber primer yang dimaksud adalah guru pendidikan agama Islam di SMAN 6 Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, data sekunder. Sumber sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer. Sumber data primer diharapkan dapat membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Dalam penelitian ini yang termasuk data sekunder adalah kepala sekolah dan siswa SMAN 6 Kota Tangerang Selatan dan dokumentasi tentang SMAN 6 Kota Tangerang Selatan yang diperlukan. Keabsahan data. Keabsahan data adalah upaya untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat, valid, dan dapat dipercaya. Analisis data adalah yang terakhir, analisis data. Analisis data adalah proses mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar dapat menghasilkan kesimpulan. Metode analisis yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.